Motor Lovers, saya Nunung dari Dokter Mobil. Hari ini saya akan menjelaskan tentang oli. Nah, seperti yang kita tahu, oli adalah darah bagi mobil kita. Dan oli ini yang berjalan di dalam mesin-mesin kita dan melumasi mesin-mesin kita dari dalam, sehingga semua part-partnya dapat bekerja sebagaimana mestinya, dan semua part-part ini akan lebih awet ketika olinya bagus. Nah, part-part yang di dalam mesin ini sebenarnya harganya nggak mahal partnya, tapi untuk menggantinya itu sangat susah karena banyak yang harus dibongkar. Nah, ketika banyak yang harus dibongkar, otomatis labor atau ongkos kerjanya akan menjadi lebih mahal. Maka dari itu, oli yang bagus, yang betul-betul bisa melindungi mesin Anda dari dalam, itu sangatlah penting. Karena Anda nggak mau, karena metal duduk dan metal jalan yang udah lecet, Anda harus bayar 6-7 juta untuk menggantinya. Nah, banyak yang nggak sadar bahwa oli yang digunakan di mobilnya itu sebenarnya oli tidak layak pakai. Seperti kadang-kadang orang masih bingung bedanya antara 0W20, 5W30, dan 5W40 sama 10W40. Nah, saya jelaskan sedikit ya. 5W atau angka depan, 5, 0, atau 10 itu namanya freezing point. Freezing point itu karena oli ini yang banyak riset itu di daerah dingin. Nah, makanya freezing point ini sangat dibutuhkan, karena kita nggak mau ketika oli dimasukkan ke mobil kita dan ketika cuacanya di luar itu dingin, oli itu membeku di dalam. Itu freezing point. Angka belakang atau yang kita biasa 0W20, 5W30, jadi 20, 30, dan 40 itu namanya flash point. Flash point ini menentukan kapan oli itu terbakar atau menguap. Nah, jadi ketika 30 itu flash pointnya sekitar 140 derajat Celcius, ketika angka belakangnya 40 itu sekitar 180 deh. Ini saya nggak tahu pasti karena setiap spek oli itu beda-beda. Tapi kira-kira saya mau memberikan gambaran bahwa angka yang di depan itu untuk freezing point dan angka yang di belakang untuk flash point. Sehingga angka yang di belakang ini menentukan kekentalan dari olinya. Kalau misalkan belakangnya 40 berarti dia lebih kental. Kalau belakangnya 30 lebih encer dari yang 40. 0W20 itu paling encer tapi paling cepat menguap. Makanya kadang-kadang kenapa kita ketika ganti oli itu ketika oli kok lamanya dikeluarkan. Kalau di dokter mobil oli lama dikeluarkan, kita harus hitung secara pasti berapa sih oli yang keluar. Karena oli yang keluar ini sangat sama pentingnya dengan oli yang masuk. Kita harus bisa diagnosis apakah ini ada kebocoran, apakah ini makan oli dari dalam, atau dia bocor ke combustion chamber sehingga olinya itu terbakar, atau memang penguapannya tinggi. Kalau penguapannya tinggi, ya nggak masalah juga sih kan. Yang penting sering-sering ditambah olinya, karena kalau nggak sampai dia berkurang akan merusak komponen dari dalam. Nah, untuk mengurangi penguapan yang tinggi, kita bisa bikin mobilnya lebih dingin sehingga oli itu akan lebih sedikit menguapnya. Nah, oli-oli yang beredar di pasaran itu saya nggak akan menyebutkan brand di sini, karena beberapa brand besar justru olinya mengandung oli daur ulang atau refurbish. Nah, kadang-kadang kalau misalkan oli yang di bengkel-bengkel itu udah oli-oli bekas itu ditampung kan sama anak-anak. Nah, kemudian setelah ditampung, oli itu dijual ke pengepul oli bekas. Nah, pengepul oli bekas itu jual ke perusahaan oli lagi, di mana oli itu akan diseparasi, didaur ulang, dan akan dipakai lagi di oli-oli mereka. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih oli daur ulang itu, tapi oli daur ulang nggak akan bertahan selama oli baru. Nah, cuman jeleknya kebanyakan brand-brand besar ini tidak memberitahukan ke customer bahwa olinya mengandung oli daur ulang, sehingga customer nggak tahu apa yang mereka beli. Nah, sebenarnya inti dari oli itu hanya ada 5. Pertama, oil film. Oil film itu lapisan oli yang melindungi metal-metal ketika mesin itu sudah tidak dihidupkan lagi. Jadi seberapa banyak oli yang menempel di dinding itu untuk proteksinya, sehingga ketika pertama kali di starter, besi-besi itu nggak lecet. Kemudian yang kedua, anti friction. Anti friction ini lebih ke fuel economy atau konsumsi BBM. Nah, kalau anti friction itu kan berarti lebih licin. Kalau misalkan olinya lebih licin, berarti mesin itu di dalam bekerjanya lebih bagus, karena nggak ada yang menghambat mereka. Lah, permukaan-permukaan yang kasar itu dia lapisi dengan anti friction sehingga lebih enteng, kerja mesin lebih enteng, dan sehingga bahan bakar itu terpakai lebih efisien. Kemudian pumpability atau daya pompa. Di dalam mesin ada yang namanya pompa oli.
Nah, pompa oli ini bertugas untuk memompa oli-oli ke semua bagian mesin yang perlu dilumasi. Lubangnya itu sangat kecil-kecil sekali, kira-kira sebesar lubang bolpen. Nah, ketika oli itu susah untuk dipompa, otomatis mesin akan bekerja ekstra untuk memompa olinya, sehingga efisiensi bahan bakar berkurang. Ini juga termasuk sama anti friction juga. Jadi, tapi pumpability memang satu hal yang perusahaan oli besar fokus di situ, sehingga oli-oli ini dapat dipompa dengan mudah, sehingga mereka dapat berjalan dan nggak memberikan beban ketika memompanya. Yang keempat, deterjen. Nah, deterjen ini ada oli yang pakai, ada oli yang nggak pakai. Kalau mau oli untuk dipakai sehari-hari, saya sarankan pakai yang ada deterjennya. Kalau oli racing memang nggak ada deterjennya sama sekali. Kenapa? Karena nggak butuh. Setelah selesai satu kali di balapan akan turun mesin dan ganti oli. Kalau untuk hari-hari, deterjen ini penting. Kenapa? Coba bayangkan, Anda pergi kerja, kemudian naik mobil kan ke sana, kemudian begitu sampai di kantor, Anda pasti matikan langsung mesin mobilnya. Nggak mungkin Anda tunggu 5-10 menit untuk dingin dulu sebelum Anda matikan. Ketika Anda matikan langsung mesinnya, panas mesin kan sama, dia kan belum dingin. Lah, oli-oli itu kan nggak bergerak lagi. Oli yang menempel di dinding mesin itu kan akan kena panas dari blok mesinnya. Lama-lama dia akan menguap. Nah, penguapan ini akan menimbulkan sludge atau lumpur oli di dinding-dindingnya, yang dimana nanti akan dipompa lagi dan dia akan mengendap. Nah, fungsi dari deterjen ini adalah ketika olinya mengandung deterjen oli, dia akan mencuci pelan-pelan itu, sehingga dinding-dinding dari mesin atau lubang-lubang itu atau valve-nya dan sebagainya macamnya itu bersih dari oil sludge. Nah, ini yang kita ini adalah kadar yang sama di engine flush juga. Jadi engine flush itu isinya deterjen oli saja, di mana dia akan mencuci semuanya. Nah, rasio deterjen oli ini juga khusus, di mana pabrik oli yang menentukan, sehingga kalau deterjennya terlalu banyak, memang ujung-ujungnya oil filmnya akan rusak. Nah, itu oli yang bagus akan balance semua itu. Dan yang terakhir, flashpoint atau penguapan. Tadi saya sudah jelaskan berbagai macam flashpoint atau penguapan dari oli-oli tersebut. Cuman yang paling penting adalah ketika olinya menguap, itu olinya memiliki low ash content atau memiliki kadar karbon yang rendah. Karena ketika kadar karbonnya tinggi, ini bisa menyumbat catalytic converter, diesel particle filter, atau bahkan membuat kotor combustion chamber atau ruang bakar. Karena biasanya di mobil-mobil, penguapan oli ini disedot dan dibakar lagi masuk ke dalam intake, throttle, dan ke ruang bakar. Nah, kalau customer nggak mau pusing-pusing, dokter mobil selalu menyediakan oli yang terbaik, karena kita sudah mengetes sendiri oli-oli tersebut. Jadi oli-oli yang kita jual memang sudah kita tes dan sudah terbukti memenuhi standar untuk hari-hari, termasuk untuk budgetnya juga. Jadi untuk budget oli yang biasa berkisaran antara 100 sampai 250 ribu. Nah, yang 250 ribu udah oli yang paling bagus. Mungkin sekian dulu penjelasan oli dari saya, Dokter Mobil. Thanks.